wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Bangsri Kabupaten Jepara akan mengadakan pengamatan mengenai pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Namun sebelum itu, perkenalkanlah kami dari kelompok 3. Nama saya Nur Rahmatul Aminah. Nama saya Aliatul Munah. Nama saya Ujan Maulana. Kebersihan merupakan salah satu faktor penting bagi kesehatan masyarakat. Untuk menjaga kebersihan badan, pakaian, tempat tinggal, serta tempat umum, dibutuhkan produk pembersih yang dapat diandalkan. Pemakaian deterjen akhir-akhir ini makin meningkat sejalan laju pertumbuhan penduduk dan industri. Tanpa mengurangi mana manfaat deterjen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, harus diakui bahwa bahan kimia yang digunakan pada deterjen dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan maupun lingkungan. Adapun alat dan bahan praktikum kali ini ialah yang pertama, 7 botol 1000 ml, 7 gelas 200 ml, tisu secukupnya, 7 lembar kertas timah, 1 mistar milimeter, 14 lembar label kertas, 1 gram deterjen bubuk, 1 genggam biji kacang hijau, dan yang terakhir air ledeng secukupnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Untuk membuat larutannya, yang pertama kita ambil 1 gram deterjen bubuk, kita masukkan ke dalam botol 100%. Kemudian kita isikan air sebanyak 1000 ml. Apabila larutan sudah tercampur sempurna, kita bagi larutan 100% menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan larutan yang 50%. Apabila sudah terbagi sama rata, maka larutan 100% kita tambahkan air ledeng sehingga volume dalam larutan 100% menjadi 1000 ml. Kemudian kita buat larutan 50%, kita tambahkan volumenya menjadi 1000 ml. Untuk membuat larutan 50% dan 25%, larutan 50% kita jadikan 2 bagian yang sama banyak. Kalau sudah terbagi menjadi 2 bagian yang sama banyak, kita tambahkan air sehingga volume larutan menjadi 1000 ml. Untuk membuat larutan 25% dan 12,5%, kita bagi larutan 25% menjadi 2 bagian yang sama banyak. Untuk membuat larutan 6,25% dan 3,1%, kita lakukan hal yang sama. Untuk membuat larutan kontrol hanya berisi air ledeng saja tanpa campuran deterjen.
Apabila larutan sudah siap dipergunakan, langkah selanjutnya ialah kita masukkan larutan 100%. Kita ambil 2 sendok, kita masukkan ke dalam gelas 200 ml yang sudah berisi kapas. Kemudian kita masukkan larutan 50% kepada gelas 50% pada gelas 200 ml. Kemudian kita masukkan 2 gelas larutan 25% pada gelas 25% yang berisi tisu, dan kita masukkan sampai terakhir pada gelas kontrol. Apabila gelas 200 ml sudah berisi media tisu basah, kita isi masing-masing gelas dengan 10 butir biji kacang hijau. Bila sudah berisi kacang hijau, kita tutup gelas 200 ml dengan kertas timah. Setelah 1 kali 24 jam, gelas yang berisi biji kacang hijau kita buka untuk diadakan pengukuran pertumbuhan bijinya. Kita ambil biji kacang hijaunya dari masing-masing gelas dan kita ukur untuk keseluruhan biji kecambahnya. Dari hasil pengukuran didapatkan data seperti ini. Hasil pengamatan hari pertama atau 24 jam dari pertumbuhan kecambah diperoleh data sebagai berikut. Pada larutan 100% diperoleh rata-rata pertumbuhan kecambah sekitar 1,1 mm. Pada larutan 50% diperoleh pertumbuhan kecambah sebesar 1,5 mm. Pada larutan 25% diperoleh pertumbuhan kecambah kira-kira 3,1 mm. Pada larutan 12,5% diperoleh pertumbuhan biji kecambah sebesar 3,3 mm. Pada larutan 6,25% diperoleh pertumbuhan sekitar 5,6 mm. Pada larutan 3,1% diperoleh pertumbuhan sekitar 7,4 mm. Dan pada larutan kontrol diperoleh pertumbuhan biji kecambah sebesar 10,8 mm. Setelah 2 kali 24 jam, gelas yang berisi biji kacang hijau kita buka untuk diadakan pengukuran pertumbuhan batangnya. Kita ambil biji kacang hijaunya dari masing-masing gelas dan kita ukur untuk keseluruhan biji kecambahnya. Dari hasil pengukuran didapatkan data sebagai berikut ini. Hasil pengamatan pertumbuhan biji kecambah di hari yang kedua diperoleh data sebagai berikut. Pada larutan 100% diperoleh rata-rata pertumbuhan biji kecambah mencapai 2,8 mm. Pada larutan 50% diperoleh rata-rata pertumbuhan biji kecambah mencapai 5,8 mm. Pada larutan 25% diperoleh rata-rata pertumbuhan biji kecambah sebesar 6,2 mm. Pada larutan 12,5% diperoleh rata-rata pertumbuhan biji kecambah sebesar 7 mm. Pada larutan 6,25% diperoleh rata-rata pertumbuhan biji kecambah sebesar 12,1 mm. Pada larutan 3,1% rata-rata pertumbuhan biji kecambah mencapai 12,5 mm. Pada larutan kontrol, pertumbuhan biji kecambah rata-rata mencapai 18,5 mm. Dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persentase deterjen pada media tanam, maka akan menimbulkan pencemaran dan berdampak menghambat perkecambahan biji kacang hijau. Sebaliknya, semakin rendah persentase deterjen dalam media tanam, maka perkecambahan biji kacang hijau akan tumbuh dengan baik.